Untuk kedua kalinya gue akan ngebahas sepatu dari brand ini, dan kali ini datang dengan box yang polos aja nih. Kira-kira sepatunya di dalamnya seperti apa? Karena boxnya polos, apakah sepatunya polos juga? Buat kalian yang pengen tahu, seperti biasa, sit back, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulian dari The More Souls. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga high. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gue buat subscribe channel ini, tombol kanan bawah di layar kalian, dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini. Oke, langsung aja kita udah bawa boxnya kali ini. Boxnya itu warnanya putih banget ya. Ini dari brand SLPY. Lebih tepatnya adalah SLPY Footwear ya, dan ini kali kedua gue beli dari mereka. Sistemnya masih sama seperti biasa. Kemarin kan yang pertama, kalau kalian lihat di video gue yang ini, itu sistemnya pre-order 12 atau sampai 14 hari. Dan yang pertama kan itu kan Velcro ya modelnya, dan sekarang mereka bikin yang seri denimnya. Begitu gue lihat dari Instagram picture-nya, gue langsung tertarik lah. Mungkin karena denim bahannya seharusnya lebih enak. Dan memang kenyataannya begitu nih. Kali ini bahannya lebih enak dan lebih nyaman dipakai. Tapi kita bahas dari boxnya dulu ya. Sebenarnya boxnya nggak ada yang perlu dibahas sih sebenarnya. Warnanya putih gini aja, polos. Dan ini cuma ada label seperti ini nih, art, kemudian color, dan juga size-nya. Ditulis pula pakai spidol. Jadi kalau gue bandingin yang kemarin, ya lebih bagus box yang kemarin. Ada desainnya juga dan lebih variatif gitu warnanya. Dan langsung aja kita ambil sepatunya. Ini dia SLPY Footwear Denim Series. Sepertinya kesan pertama kemarin yang ada di Velcro itu masih belum hilang ya, yaitu baunya masih kayak bau lem gitu. Ya memang mungkin ini adalah cara mereka untuk memproduksi sepatu menggunakan lem yang sama dengan produksi yang sebelumnya. Tapi at least sebenarnya mereka tuh bisa mencari bahan lem alternatif lain sehingga menyebabkan baunya itu nggak kayak gini. Tapi mungkin buat beberapa orang nggak ada masalah, tapi buat gua ini masalah banget sih buat first impression. Secara basic konstruksi masih sama ya dengan seri Velcro, bahwa ini adalah basicnya atasnya itu adalah sepatu dari Nike Dunk. Dan bawahnya itu adalah dari Air Force One ya, campuran lah kedua sepatu tersebut. Tapi menurut gua bagian paling menarik kenapa gua beli ini karena uppernya itu bahannya sekarang jeans ya atau denim. Jadi dipakainya pasti nyaman banget. Dan bener aja begitu gua pakai dan coba di kaki gua itu nyaman banget ya, walaupun midsole-nya nggak terlalu enak-enak juga sih. Oke, seperti yang gue bilang tadi bahwa bagian uppernya adalah seluruhnya berbahan jeans ya uppernya, dan juga ada beberapa aksen mesh ya di bagian inner liningnya. Dan di sini bagusnya mereka tuh kasih kesan yang kayak distress gitu ya, yang unfinished look. Jadi kesannya tuh kayak rebel banget sepatunya. Dan ini kemarin juga gue coba untuk lap ya bagian atas denimnya. Biasanya kan kalau di lap itu agak luntur ya. Dan memang bener luntur guys. Jadi saran gue kalau kalian punya sepatu ini atau pengen beli sepatu ini, walaupun mungkin sekarang nggak ada pre-ordernya lagi, kalian ya harus sabar-sabar dan nggak boleh kena air nih. Karena begitu kena air ya udah pasti nih warnanya akan luntur dan pasti ngenain midsole-nya nih. Kalau kita lihat bareng-bareng di bagian top box-nya, ini bahannya berbahan jeans atau denim sama. Tapi ini tuh lebih lembut gitu ya, dan ini enak banget kalau ditekan-tekan seperti ini. Dan kalau kalian lihat nih di sini ada beberapa lapisan ya. Yang pertama tuh kayak lapisan karet gitu yang dipakai sebagai layarnya, kemudian baru dilapis dengan jeansnya yang cukup tipis sih sebenarnya. Dan motif jeansnya itu berbeda, yang di bagian toe box-nya ini agak lebih sedikit biru muda atau ada aksen putihnya. Kalau yang di bagian toe guard atau mudguard-nya ini, dia ada kayak warna agak gelap gitu jeansnya. Kalau kita lihat di bagian laces-nya, sebenarnya ini agak beda ya sama gambar yang mereka teaser di Instagram-nya. Kalau yang di Instagram itu ada kayak aksen merahnya itu di pinggir-pinggir laces-nya. Tetapi kali ini mereka kasih standar laces berwarna hitam aja nih, seperti biasa. Gue juga punya kalau ini. Dan di balik laces-nya kita bisa dapetin tang yang berbahan jeans juga dilapis. Di sini juga ada padded yang cukup bagus. Dan di situ ada logo SLPY Footwear Bandung Foot Sucks Established 2017 sama kayak yang kemarin. Dan di balik tangnya kalian dapetin inner lining berbahan mesh ya, warnanya merah, dan ini cukup well padded juga. Tapi sayangnya ini nggak ada sizing tag-nya yang biasanya kalian bisa temuin di sini ya, warnanya putih, ada informasi ukuran size-nya. Dan kali ini nggak ada sama sekali informasi tentang sizingnya. Jadi bingung nih, ini sekarang gue pakai ukuran yang berapa sebenarnya. Tapi kalau gue lihat sih pas dipakai juga kayaknya ini ukurannya bener ya sama kayak yang sebelumnya. Jadi kali ini gue pakai ukuran 43 masih sama, yaitu sekitar US 10. Di bagian lateral dan juga medialnya kalian bisa lihat juga ada swoosh-nya si SLPY Footwear ya. Dan ini agak nyaru sih sebenarnya, warnanya juga denim juga. Tapi bagusnya mereka tuh kasih jahitan ya, jahitannya warnanya putih. Jadi di sini ngasih kayak siluet sepatunya gitu ya. Dari panel ke panel yang lain tuh juga ada bedanya, karena di sini ada struktur jeans yang berbeda dan juga warna shadingnya itu juga berbeda. Di bagian belakang polos aja sih, bagiannya semua masih berwarna jeans atau biru, dan di sini ada stitching berwarna merah itu menyerupai aksen dari Nike Dunk. Kalau kita lihat di bagian inner liningnya ini biasa aja polos berwarna merah ya, di sini berbahan mesh dan paddingnya cukup oke aja, dipakai nyaman juga kok. Dan di bagian insole-nya masih sama, insole-nya bisa dicabut dan ini ada tulisannya Grave Series
Dan di sini dikasih warna merah ya, dan nggak cukup tebal amat, tapi ya so-so aja kenyamanannya. Untuk sizingnya sendiri gue pakai ukuran true to size gue yaitu 43, sekitar cm 28 dan cukup oke di sepatu ini. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini udah pasti nggak ada di pre-order lagi ya, dan kalian juga harus nemuin di reseller di luar sana. Pastikan aja dulu fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat, dan gue saranin sih true to size aja. Di bagian midsole-nya seperti biasa, seperti yang kemarin, ini masih menggunakan kapsul ya berbahan rubber, dan ini motifnya, bentuknya seperti Air Force One tapi agak lebih tipis. Midsole-nya itu warnanya putih, bener putih ya, tapi di sini udah kayak agak kotor gitu datangnya, dan di sini juga ditempel dengan outsole berwarna merah dan ada aksen dot ya warna putih di depan dan bagian belakang. Motif outsole-nya juga sama juga dengan Grave series yang pertama kemarin yang velcro, dan ini juga menyerupai dari Air Force One. Secara overall fitnya dan kenyamanannya gue kasih ini nilai 7,5 lah dari 10, karena kali ini mereka bisa improve kenyamanannya dikarenakan di bagian uppernya ini berbahan denim. Jadi sebenarnya nggak perlu waktu break-in untuk memakai sepatu ini layaknya kita memakai sepatu leather. Kalau yang seri pertama kemarin tuh masih agak keras banget dipakainya, sampai sekarang pun gue masih ngerasa itu agak sempit dan agak sakit. Tapi kalau ini nggak perlu waktu lama untuk kalian langsung bisa merasakan kenyamanan di bagian uppernya. Midsole-nya sih sama aja sama insole-nya. So secara overall desain gue kasih nilai 7,5 dari 10 juga. Kenyamanan gue kasih juga nilai 7,5 dari 10, tetapi secara keseluruhan ya, secara tampilan, kemudian dari beberapa isu detail yang nggak ada kayak sizing tadi ya, gue kasih 6,5 dari 10. Jadi yang pertama itu karena boxnya itu simple banget, lebih bagus box yang seri sebelumnya. Dan yang kedua itu bau lemnya, karena bau lemnya itu nggak pernah bisa hilang kayaknya, karena yang putih aja sampai sekarang bau lemnya nggak hilang. Kemudian yang ketiga, nggak adanya sizing tag atau label size nih di sini nih, yang biasanya ngasih informasi ke kita sekarang ini kita beli di ukuran berapa. Semoga kedepannya si SLPW Footwear ini memperhatikan detail-detail kecil itu ya, karena penting banget, masa ya nggak ada sih sizing di sepatu ini. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih artikel SLPW Footwear yang jeans ini atau denim? Apakah kalian mau ngekop ini? Gua mau tahu pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang pengen cari-cari sepatu yang habis gua review di sini, biasanya gua akan lempar ke Tokopedia gua. Dan buat kalian yang pengen ngecek Tokopedia gua akan taruh linknya di kolom description di bawah. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nggak usah dicium kali ya, soalnya baunya lem banget.